Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdi yuafi ni'amah wa yukafi mazida wa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. 2 Syawal ya, hari yang kedua 1447. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah mencintai rumah Allah, mencintai ilmu sebagai bukti puasa kita itu sukses. Alhamdulillah. Tadi kita bersama ayat surah Yasin halaman 444. Senang ya? Halaman 444. Tadi dibaca dari ayat 55 sampai 70. Kita ambil satu ayat renungan pagi ini. Ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita selalu baca ayat ini ya. Selalu baca terjemahannya. Al-yawma nakhtimu, pada hari ini, hari pembalasan nanti di hadapan Allah, dalam mahkamah Allah. Nakhtimu, kami akan kunci ala afwahim, mulut mereka. Bila kita berhadapan dengan Allah, mulut ditutup. Mulut tidak ngomong. Yang ngomong wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong. Kaki wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Tangan ngomong. Bapak ini katanya, kata tangannya, pegang Quran dalam bulan Ramadan, pegang Quran di luar Ramadan. Ngomonglah tangannya, kaki jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terkait dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Subhanallah. Subhanallah. Ini dalam surah Yasin. Kalau dalam surah lain, ada lagi nanti yang ngomong tuh kulit juga ngomong. Telinga ngomong, mata ngomong. Kulit berbicara, mata juga. Sehingga yang punya badan marah sama kulitnya. Tengok ya. Halaman 478 ayat 20. Surah Fussilat. Surah Fussilat menyatakan hatta iza ma ja'uha, bila manusia sudah ada di hari kiamat. Syahida alaihim sam'uhum, telinganya bersaksi. Wa absaruhum, matanya bersaksi. Wa juluduhum, kulitnya bersaksi. Subhanallah. Tadi kaki sama tangan. Ini telinga, mata, kulit. Bima kanu ya'malun, mengenai apa yang mereka lakukan di dunia. Subhanallah. Kemudian itu ayat 20 tadi ya, ayat 20 halaman 478. Ayat sesudahnya, yang punya badan marah sama kulitnya karena banyak laporan. Wa qalu li juludihim, yang punya badan marah sama kulitnya karena kulitnya melaporkan secara terperinci amalan dalam bulan Ramadan, amalan di luar Ramadan. Wa qalu li juludihim,
Mereka memprotes kulit badannya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu banyak laporannya? Susah kami ini, susah saya ini. Kenapa terlalu banyak laporannya, aduannya, rumutannya, keluhannya? Dijawab oleh kulit di sini. Qalu. Kulitnya menjawab, anggota badan menjawab, antakanallah. Allah yang suruh ngomong. Allah yang menjadikan kami ini bisa ngomong. Allah yang menjadikan kami ini bisa berbicara. Yang berbicara bukan lidah dalam mulut-mulut ditutup. Lidah tak bertulang. Lidah bisa mengatakan siang itu malam, malam itu siang. Lidah bisa mengatakan putih itu hitam, hitam itu putih. Antakanallah. Allah yang menyuruh kami berbicara. Alladzi antaka kulla syai'. Allah itu bisa menyuruh segala-galanya berbicara. Wa huwa khalaqakum. Allah yang menjadikan kalian awwala marrah sejak pertama kali, sejak Nabi Adam, sejak kita lahir. Wa ilaihi turja'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Ayat 21 halaman 479. Lanjut ayat ini, ayat 22, wa ma kuntum tastatirun. Kamu tidak bisa berselindung. Tidak bisa mengelak, tidak bisa bertindak. Karena anggota badannya ngomong. Tidak ada, tidak bisa. Wa ma kuntum tastatirun. Kamu tidak bisa berselindung, bersembunyi. Ayyashhadu alaikum sam'ukum. Ketika telinga bersaksi. Ketika mata bersaksi. Ketika kulit badan bersaksi. Ayyashhadu alaikum sam'ukum wa absarukum wa juludukum. Tidak bisa berselindung. Kaki ngomong. Kakiku ini Ramadan ke masjid. Syawal ke masjid. Tarawih ke masjid. Sholat fardu ke masjid. Kata kaki. Iya kata tangan. Saya yang menghidupkan kendaraan. Menyalakan, menghidupkan. Saya yang start. Ngomonglah. Mata juga. Saya yang melihat jalan, kata mata. Tidak mungkin kamu berselindung dari kesaksian anggota badan. Walakin zanantum. Ini kesilapan orang ini. Ini silapnya. Di mana silapnya? Zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu menduga Allah hendak melihat kamu yang tidur di rumah tersebut itu. Allah memerhatikan kamu yang masih berada di atas tempat tidur, masih berada di kamar, masih berada di rumah. Waktu Allah memanggil, tidak bergerak, memenuhi panggilan Allah. Zanantum annallaha la ya'lam. Kamu duga, kamu sangka Allah tidak tahu. Katsiran mimma ta'malun. Kebanyakan amal kamu itu lupa kepada Allah. Mungkin dia tahu, tapi dia tak ingat. Mungkin dia tahu, tapi dia tak ingat. Atau dia ingat, dia tahu dia ingat. Tapi pengetahuannya lemah. Maka kakinya tidak bisa melangkah. Kalau keyakinannya kuat, imannya kuat, kaki akan melangkah otomatis. Karena bersama orang yang yakin itu ada Allah, ada malaikat. Bersama orang yang lemah iman itu ada iblis, ada nafsu yang jahat. Ada ahli keluarga yang tidak support, tidak mendukung. Istri tidak mendukung suami, suami tidak mendukung istri. Ayah dan ibu tidak mendukung anaknya, anak tidak mendukung ibunya. Subhanallah. Ada cerita seorang anak muda. Seorang anak muda kelas 2 SMA.
Sejak dia balik, dia akan membangunkan ahli keluarga untuk sholat subuh setiap pagi. Sejak dia balik, nggak boleh orang tidur di rumah waktu azan berkumandang. Bukunya ada Pak ya? Apa nama bukunya? Kesaksian seorang dokter. Buku terlaris di Indonesia. Ya, bisa dilihat di Shopee nanti. Kesaksian seorang dokter, karya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Dokter pakar, dokter ahli bedah jantung di rumah sakit, di hospital militer di Riyadh, Saudi Arabia. Dia dokter di rumah sakit, dokter juga di masjid. Di rumah sakit dia merawat body, di masjid dia merawat hati. Dokter jasmani dan dokter rohani. Dalam bukunya ada kisah seorang anak muda yang meninggal dunia secara tiba-tiba dan dia tercium bau surga. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ditengoknya ayah ibunya menangis. Dia bilanglah, iya, mak, tak usah menangislah. Saya pasti akan meninggal, mak. Tak usah risau lagi, tak usah menangis. Dari tadi saya tercium bau surga. Sampailah di ICU, UGD. Dibilang sama dokter yang merawat, dokter, tak usah rawat saya lagi. Dari tadi saya sudah tercium bau surga. Satu saja permintaan saya, tolong panggil ayah dan ibu ke sini, saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Wada ataupun wida. Pamitan. Dia pun pamitan hari dengan ayah ibunya. Setelah pamitan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Didengar oleh semua yang ada di situ. Juru rawatnya, dokternya, ayah ibu didengar. Tangannya begini. Bertasyahud, mengucap kalimat syahadat itu tangannya macam kita bertasyahud. Badannya fresh, badannya tidak kaku, badannya macam orang hidup, tidak kaku. Baru ditanya oleh Dr. Khalid, ayah ibunya apa amalan anak ini? Nah, amalan anak ini satu, kalau sembahyang subuh tidak boleh ada yang tidur di rumah. Sejak dia balik, dialah yang membangunkan ahli keluarganya, ayah, ibunya, kakaknya, adiknya. As-salat, as-salat, as-subuh, al-fajr. Satu amalannya ya. Tidak boleh ada yang naum, tidur, waktu as-salatu khairum minan naum berkumandang. Orang yang tidur waktu as-salatu khairum minan naum berkumandang itu menantang Allah. As-salatu khairum minan naum. Tidur dia. Itu mencabar, menantang. Menantang panggilan Allah. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi nanti anggota badannya, telinganya, oh saya tidak dengar azan, kata telinganya nanti. Kalau yang tak dengar. Kalau yang dia dengar, saya dengar. Kata kaki, tapi saya tidak bisa bangkit. Kenapa mereka tidak bisa bangkit? Rata-rata manusia waktu tidur digarap oleh iblis dalam hadis sahih. Macam mana iblis menggarapnya? Diikatnya leher di atas ini. Dicekiknya dengan tali supaya tidak melawan, tidak berkutik. Panjang ceritanya ini ya. Terkait dengan tidur, etika tidur, adab tidur. Orangnya tidur tidak beradab. Tidak ada etika, tidak ada akhlak tidur. Kalau orang beriman, dia ada akhlak tidur, ada gunnaum, ada fiqhun naum, ada fikih tidur. Tidur itu perlu ada ilmu. Supaya tidur tadi ibadah.
Supaya tidur tadi ta'ah. Supaya tidur tidak maksiat. Ada orang yang tidurnya maksiat. Dia tidak tahu, dia tidak belajar. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.